Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bareng gua Bang Adu dari Movie HD Pisan. BTW apa kabar kalian semua para headers dimanapun berada? Gue berharap semoga kita semua diberikan kesehatan lahir dan batin serta dimudahkan rezeki kita sekeluarga, amin. Dan terutama adalah biar kalian ada budget buat beli kuota lalu mantengin video-video menarik di sini. Oke guys, di video kali ini kita akan gas ngebahas alur cerita film yang berjudul Hantu Bangku Kosong. Nah, buat kalian yang suka sama video ini silahkan subrek aja dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya dari HD Movie. Oke, kencangkan dulu tali kolor kalian karena iraha waktuna ayeuna. Well, kita langsung aja ke ceritanya gas gue. Bekicot mulai ngebacot. Film diawali dengan memperlihatkan seorang siswi Yayasan SMU Permata Putri yang bernama Dinda. Ia adalah seorang siswi yang cerdas, rajin, dan juga kutu ketombe. Dan karena kecerdasannya ia mendapatkan beasiswa penuh untuk bersekolah di SMU ini. Namun di sekolah Dinda sering mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari teman-temannya. Kemarin masa aja cuek sama kita buat gak kasih contekan. Ia kerap dibully oleh teman-temannya, terutama oleh Tio Engkrek, yakni Adela, Destin, dan Nancy. Mereka kerap membuli Dinda hanya karena ia tidak pernah memberikan contekan kepada mereka. Ketiga siswi ini sangat berawong, bergajo, dan sok berkuasa di sekolah. Dinda mencoba untuk mengadu kepada gurunya yang bernama Ibu Melisa dan juga kepada kepala sekolah yang bernama Ibu Janet Kudasi. Kacamata saya rusak, Bu. Ya ampun, kenapa kacamata kamu bisa sampai sehancur ini? Siapa yang melakukannya, Dinda? Ia menceritakan tentang perlakuan tidak menyenangkan yang sering dilakukan oleh Adela dan kawan-kawan. Tapi apalah daya, para guru tidak bisa melakukan apa-apa karena Adela adalah putrinya Pak Widodo. Dan beliau adalah seorang penyumbang dana terbesar di SMU tersebut. Suatu ketika Adela yang cepu dan mulutnya yang doer bak ember plastik doer. Hingga sewaktu pulang sekolah Adela langsung membawa Dinda ke gudang yang paburantak dan penuh dengan ramat lancah. Di sanalah Adela berniat akan memberikan pelajaran, yakni mengurungnya sendirian di dalam gudang yang sangat botrok. Gak pernah ngasih contekan, pakai lapor berjianat segala lagi lo. Kok kepintaran amat sih lo? Dengerin, ini pelajaran lo. Biar mati lo. Di sisi lain terlihat seorang ibu-ibu yang sedang bersedih karena ia kepikiran anak gadisnya yang telah meninggal 3 tahun yang lalu. Padahal anaknya itu memiliki otak yang sangat cerdas dan dari seragam sekolahnya kita bisa tahu bahwa anak dari ibu tersebut juga merupakan siswi di SMU Permata Putri. Malam pun meredong. Si Desti tidak menyangka jika tadi adalah akan benar-benar mengurung Dinda di gudang itu. Ternyata si Desti masih punya nurani. Ia juga merasa resah dan takut jika terjadi apa-apa kepada si Dinda. Iyalah, secara yang punya ide dasar gila, itu kan gue. Iya gak? Tapi dia Namun Adela pun menegaskan bahwa tidak akan terjadi apa-apa kepada si Dinda karena hanya dikurung semalaman saja. halo? Di tengah perbincangan tiba-tiba Adela sangat terkejut karena ia melihat penampakan sesosok perempuan dengan benget yang sangat pias. Lalu kemudian ia dikejutkan kembali dengan kedatangan kakaknya yang bernama Radit yang mukanya koleha seperti zombie. Keesokan harinya mereka bertiga segera mengecek Dinda di gudang, tapi ternyata pintu gudang sudah terbuka. Padahal jelas-jelas kemarin sudah mereka kunci. Lalu mereka pun mencari dan menemukan Dinda sedang makan kejo oyek di kantin. Adela pun marah dan dengan kasarnya ia bertanya pada Dinda tentang siapa yang telah membantunya keluar dari gudang. Jawab, punya mulut gak? Namun Dinda tetap bungkam bak jelma eupe. Namun pada akhirnya Adela dan kawan-kawan menyadari bahwa Pak Jimun lah satpam di sekolah tersebut yang telah membukakan pintu gudangnya. Lonceng sekolah pun disada, pertanda waktu kegiatan belajar mengajar akan segera dimulai. Terlihat Bu Melisa yang terlambat masuk kelas akibat habis modal dulu. Lalu kemudian Adela pun ngebacot dengan mengatakan kenapa kalau guru telat nggak dihukum, sedangkan kalau murid telat pasti diomelin habis-habisan. Ya begitulah faktanya di negara kita ini, sangat miris dan terkesan tidak adil. Bu Melisa pun menjawab dengan mengatakan silakan saja mereka semua untuk mengoreksi dirinya sendiri sebab ia telat karena habis. Lalu dengan tanpa sopan santuy dan tata kelola Adela pun mengajak semuanya pergi ke kantin dan bermain lato-lato. Bocah ngapa ya? Sebab sabar itu ada batasnya, kesabaran Bu Melisa pun sudah habis. Ia merasa tidak dihargai dan ia juga nggak mau batinnya terluka gara-gara mengajar di kelas 3A. Mungkin saya yang tidak cocok sebagai pengajar. Ya, saya mengerti, Bu. Bu Melisa pun memilih mengundurkan diri dari SMU Permata Putri.
Pada keesokan harinya, Bu Janet memperkenalkan guru pengganti Bu Melissa kepada semua siswi di kelas 3. Ia bernama Ibu Grace. Ia adalah orang yang sangat disiplin dan sangat tegas. Selain itu, Ibu Grace memiliki cara mengajar yang berbeda dengan tukang cukur cepmek. Ketika Ibu Grace melihat ada satu bangku di depan kelas yang dikosongkan, ia tidak mau memulai pelajarannya jika bangku itu tidak ada yang menempati. Lalu dia menyuruh Adela yang duduk di pojokan untuk pindah ke bangku kosong itu. Namun karena Adela adalah anak yang keras kepala bak batu di walungan, ia pun menolak dan tidak mau pindah dari kursi yang menurutnya itu adalah kursi ternyaman. Kemudian Adela pun mengatakan, kenapa nggak Dinda aja yang duduk di kursi itu? Maka Ibu Grace pun langsung menyuruh Dinda pindah ke bangku kosong tersebut. Betapa kagetnya Dinda, ia pun segera berdiri dan mengatakan bahwa Bu Janet melarang siapapun untuk menduduki bangku tersebut. Namun dengan tegas Ibu Grace tetap memaksa Dinda untuk segera duduk di kursi itu. Dengan perasaan sian dan tuurnya rodcot, Dinda pun menurut dan berusaha memberanikan dirinya. Ibu Grace pun sedikit emosi karena dia tidak mau kesabarannya habis dan tetap memaksa Dinda untuk segera duduk di bangku itu. Setelah Dinda duduk, Ibu Grace pun memulai pelajarannya. Namun seketika muka Dinda menjadi sangat peul. Lalu tiba-tiba Dinda pun kesurupan dan memporak-porandakan seisi kelas. Lantas Dinda dan bangku itu pun langsung melayang karena sengaja digantung oleh sebuah tali tambang bekas ngangon kebo. Lalu teman-temannya pun ikut kesurupan sehingga terjadilah kesurupan massal. Lampu dan kaca jendela tiba-tiba pecah dan papan tulis seketika tumbang. Bu Grace lalu menyuruh semua siswinya untuk keluar dari kelas. Dan akibat insiden itu, Bu Janet serta para dewan guru lain pun menjadi marah kepada Ibu Grace. Bu Janet menjelaskan jika bangku itu tidak boleh diduduki oleh siapapun demi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu para guru menceritakan jika 3 tahun yang lalu ada seorang siswi bernama Audi duduk di bangku kosong itu dan akibatnya ia mengalami hal yang sama, yakni kesurupan, dan hal itu membuat seisi sekolah menjadi syok berat, dan yang lebih mengejutkan adalah mereka menemukan Audi bunuh diri di dalam rumahnya. Orang tuanya mengatakan jika sebelum meninggal Audi bertingkah seperti orang yang tidak waras. Selain itu juga pernah ada seorang guru di SMU ini yang sedang mengoreksi hasil ulangan para muridnya. Lalu ia menemukan satu lembaran kertas jawaban yang lebih di bangku kosong itu. Dan tragisnya guru itu meninggal karena kecelakaan mobil. Saya takut juga menemukan ada lembar jawaban lebih, apalagi lembar itu bertuliskan. Kalian, cukup. Mereka berharap agar Ibu Grace tidak memaksa Dinda atau siapapun untuk duduk di bangku itu lagi. Karena Dinda adalah anak yang berprestasi. Mereka tidak mau ada hal buruk yang menimpa pada Dinda. Namun Ibu Grace adalah orang yang selalu berpikiran positif dan rasional. Ia tidak percaya pada tahayul dan tujuan ia memindahkan murid ke barisan terdepan adalah agar para murid bisa belajar dengan baik supaya pada saat ulangan mereka mendapatkan nilai terbaik. Dan ia juga akan bertanggung jawab penuh jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada Dinda. Malam pun meredong. Terlihat Adela sedang mengantarkan makanan untuk kakaknya yang mengurung diri di sebuah gubuk reot di tengah hutan. Ia mengajak kakaknya untuk pulang ke rumah, namun kakaknya itu menolak ajakan Adela. Ia terlihat tertekan dan tidak mau pulang. Keesokan harinya, ketika Ibu Grace sedang membahas pelajaran biologi mengenai sel telur dan air mancur si Joni, trio engkrek itu malah asyik mengobrol sehingga Bu Grace marah dan melemparkan kapur di kepala Adela. Dan karena Bu Grace adalah guru yang tegas, Adela pun tidak berani melawannya. Dinda pun merasa senang karena akhirnya ada orang yang bisa membuat Adela tewalak kaya. Tak lama kemudian tiba-tiba secara mendadak Dinda melihat semua teman-temannya itu menghilang.